Persebaya wani. Persebaya Surabaya menjelma jadi monster menakutkan di bawah asuhan Bernardo Tavares. Sejak dilatih nahkoda asal Portugal tersebut, The Green Force mampu meraih 3 kemenangan dalam 4 laga terakhir. Dan tidak hanya itu, mereka kini juga mulai merangsek ke papan atas BRI Super League dan duduk di posisi kelima sementara. Lalu, gimana cara Tavares menyulap taktik Persebaya? Bersama Coach Tavares, Persebaya sering menggunakan formasi 4-4-2 maupun 4-2-3-1. Dalam formasi ini, barisan pertahanan dipimpin oleh Hernando Ari di bawah Mistar. Lalu di depan sang kiper timnas, ada nama Arif Catur, Leo Lelis, Risto Mitrevski, dan rekrutan baru mereka, Jefferson. Lini tengah biasanya diisi oleh Milos Rajkovic dan Tony Firmansyah. Namun Bajul Ijo juga punya nama lain seperti Pedro Matos maupun Rahmat Irianto yang juga dapat menjalankan tugas sebagai gelandang bertahan dengan baik. Di lini depan, ada nama Malik Rizaldi yang berhasil disulap oleh Tavares menjadi striker murni karena kecepatannya. Jika Malik tidak menjadi starter, maka Persebaya juga masih punya Mihailo Perovic untuk menjadi juru gedor di depan. Namun yang paling menarik dari serangan Persebaya adalah trio pendukung di belakang striker mereka. Ada nama Bruno Moreira dan Galih Freitas, dua ahli dribble di area sayap Persebaya. Dan tentunya, Bajul Ijo juga punya Francisco Rivera sebagai aktor serangan utama mereka. Statistik membuktikan, ketiga pemain ini sudah membuat total 17 gol dan 14 assist hingga pertengahan Januari. Bukti kuat peran penting mereka bagi penyerangan Persebaya. Bersama Coach Tavares, Persebaya menjelma jadi monster yang kuat saat bertahan, namun juga mematikan saat menyerang. Dalam pola ini, mereka menggunakan blok menengah yang cukup adaptif. Artinya, Persebaya tidak segan untuk mengubah skema bertahan mereka jika memang dibutuhkan. Ada beberapa momen ketika Persebaya terlihat bertahan dengan 3 pemain di tengah. Tujuannya adalah untuk mencegah lawan mendominasi area tersebut dan segera merebut bola. Ada pula sejumlah contoh saat winger Persebaya ikut turun dan membuat tim bertahan seperti dengan 5 atau 6 back. Dengan begini, lawan jadi kesulitan untuk menyerang lewat samping, dan pertahanan Bajul Ijo pun menjadi tidak mudah ditembus. Agresifnya lini tengah Persebaya pun jadi momok yang menakutkan bagi lawan. Di tengah, mental ngeyel yang dimiliki Rajkovic, Irianto maupun Tony sukses menjadi andalan Tavares untuk mencegah lawan melakukan progres. Hal ini pula yang mempermudah tim kebanggaan Surabaya tersebut untuk melakukan serangan balik. Ketika sukses merebut bola, biasanya Persebaya akan segera mencari salah satu winger mereka. Dengan begitu, baik Freitas maupun Bruno bisa langsung berduel 1 lawan 1 dengan bek lawan, lalu menusuk ke dalam kotak. Freitas sendiri juga telah membuktikan kualitasnya bersama Tavares. Di bawah pimpinan sang pelatih baru, wonderkid asal Timor Leste ini sukses mencetak 3 gol dan 1 assist dalam sebulan terakhir. Bukti tangan emas Tavares dalam meramu talenta di area sayap. Dalam berbagai serangan mereka, Persebaya juga sering mencoba mencari Rivera. Sang gelandang biasanya dapat bertugas sebagai penyambung dengan lini depan Persebaya. Namun tidak hanya itu, Rivera juga menunjukkan kualitasnya melalui pergerakan yang cair. Ini berarti dia dapat bergerak ke area sayap untuk membantu para winger membuat masalah di samping. Dengan begini fokus lawan akan terpecah, sehingga membuat ruang-ruang menjadi terbuka di area lain yang dapat dimanfaatkan oleh rekannya. Aspek lain yang cukup menarik dari agresivitas Persebaya dapat juga dilihat dalam situasi bola mati. Selama sebulan terakhir, mereka sukses membuat sejumlah peluang berbahaya, termasuk 1 gol dari bola mati ke gawang Bali United. Adapun yang jadi rahasia Tavares dan staf adalah pemanfaatan bola kedua. Untuk melakukan ini, Persebaya bisa melakukan beberapa hal. Pertama, dengan mengirimkan umpan ke tiang jauh terlebih dahulu. Arah kiriman tersebut dipilih karena relatif lebih sulit diantisipasi lawan yang harus melihat bola sekaligus menjaga pemain Persebaya. Lalu pemain Persebaya tersebut dapat menyundul bola kembali ke area tengah. Perubahan arah bola ini yang membuat pertahanan lawan menjadi kacau, sehingga Persebaya mampu membuat peluang. Selain itu, bola kedua juga dapat dimanfaatkan di area sekitar kotak penalti. Dengan menempatkan sejumlah pemain di area tersebut, Persebaya selalu punya cukup orang untuk segera memenangkan bola. Mentalitas ngeyel dan kecepatan reaksi yang mereka punya juga membantu hal ini. Karena dapat segera memenangkan bola, Persebaya bisa melanjutkan serangan serta mengejutkan lawan melalui skema bola mati mereka. Konsisten! Bernardo Tavares telah membuktikan tangan emasnya bersama Persebaya. Selain beragam taktik yang adaptif, Tavares juga sukses memperkuat mentalitas penuh nyali yang menjadi ciri khas area-area Surabaya. Hal ini ditunjukkan dari keberanian serta keterbukaannya untuk mengkritik maupun memuji pemain dalam berbagai press conference. Tavares membuktikan bahwa di sepak bola, aspek mental sama pentingnya dengan aspek taktikal. Dan inilah alasan penting kenapa Persebaya bisa makin konsisten di papan atas. Bagaimana menurut kalian?
Apakah Persebaya dan Tavares bisa bertahan di papan atas? Terus pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.